mau membandingkan. Wa kana ahabba amwalihi, harta yang paling dia ahabba, yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai, yang paling dia suka. Ilaihi, yang paling dia suka adalah Bayruha. Ada satu kebun namanya Bayruha. Wa kanat mustaqbilal masjidi, lokasinya adalah di depan Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha, Nabi masuk ke dalam kebun Bayruha tadi, kebun kurma, teduh, yang lain panas terik, di situ teduh sejuk. Nabi pernah masuk ke dalam. Wa yashrabu, dan minum, berarti ada sumur di situ. Bayangkan kebun kurma sejuk, teduh, ada sumur di situ dan Nabi minum dari sumur itu. Min ma'in, dari air, fiha tayyibin, air yang tayyib, yang baik, yang murni, yang jernih. Ma'in tayyibin. Qala Anas berkata, falamma nazalat hadhil ayah, waktu turun ayat ini, ayat yang mana? Ayat Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kau kasih harta yang paling kau cinta, paling kau sayang. Qama Abu Talha, berdiri Abu Talha. Berdiri Abu Talha ila Rasulullah SAW, datang dia ke Nabi. Faqala, dia berkata, apa kata dia? Ya Rasulullah, innallaha ta'ala anzala alaika, Allah sudah menurunkan ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba mali ilayya Bayruha. Semua hartaku ini yang paling aku sayang, inilah dia kebun Bayruha ini. Wa innaha sadaqatun lillah, maka aku kasih Bayruha ini, ku sedekahkan semuanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Arju birraha, aku berharap supaya aku mendapatkan kebaikannya. Wa zukhraha, aku berharap supaya mendapatkan balasannya di sisi Allah, innallahi ta'ala. Fadha'ha ya Rasulullah, ambillah kebun Bayruha yang di dalamnya ada kebun kurma dan sumur tempat minum ini, ambillah haitsu arakallah, yang menurut engkau baik, menurut Allah baik, pakailah untuk jihad, untuk apa semua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bakhin, ba dengan kha, cara membacanya dua. Pertama bakh, ujungnya sukun. Yang kedua cara membacanya bakhin. Itu bahasa Arab ungkapan, ungkapan kekaguman, pujian dan sesuatu yang baik. Bakh ada dalam bahasa kita itu. Bakh, apa kata Nabi? Bakh, dzalika malun rabihun. Dzalika itu, malun harta, rabihun harta yang beruntung. Itulah harta yang beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira beruntung apa rugi? Rugi lah. Kurma hilang, pokoknya hilang, tanahnya hilang, sumurnya hilang. Mana pula untung? Rugi. Tapi kata Nabi, dzalika malun rabihun, itulah harta yang untung. 1400 tahun sesudah peristiwa ini terjadi, waktu di zaman itu banyak yang lebih kaya daripada Abu Talha, banyak yang punya sumur, banyak yang punya kebun. Ada yang disebut orang? Tak. Kebun Abu Talha lah yang kita sebut subuh ini di Rimbo Panjang. Itulah makna ucapan Nabi, dzalika malun rabihun, itulah yang beruntung. Yang lain-lain itu habis, dijual, diwarisi, dijadikan hotel, habis semuanya. Adapun Bayruha untuk fisabilillah.
Di mana Bairuha itu sekarang? Sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Saking luasnya Masjid Nabawi. Dzalika malun rabihun. Itulah harta yang beruntung. 2 kali. Biasanya 2 kali itu litaukid untuk penekanan makna. Dzalika malun rabihun. Dzalika malun rabihun. Itulah harta yang paling beruntung. Qad sami'tu ma qulta. Aku sudah mendengar yang kau cakapkan tadi. Yang kau cakapkan itu Abu Talha sudah aku dengar. Wa inni ara, menurut aku, kata Nabi SAW, antaja'alaha fil aqrabin, menurut aku kau jadikanlah kebunmu ini fil aqrabin, untuk kerabat-kerabat dekat. Ini dalil bahwa infak yang paling afdal adalah untuk kerabat. Dalam hal infak ini boleh nepotisme, ordal duluan, orang dalam, adik, abang, kakak, keponakan, sepupu. Kalau orang punya duit, punya harta, dia lebih mau bersedekah ke keluarga atau ke orang lain? Ke orang lain. Karena kalau bersedekah ke orang lain harum nama kita. Tapi kalau bersedekah ke keluarga, alah segini pula. Biasanya orang mau ngasih ke orang lain. Kok ke orang lain setipis kulit bawang pun wangi. Tapi kalau ke keluarga 3 kilo pun tak tercium. Saya pernah ceramah ke satu kampung di Riau. Bapak Fulan, saya bilang, di Pekanbaru seorang yang dermawan. Saya senang sampai di kampungnya. Ini rupanya kampungnya. Selesai acara, makan. Apa kata jamaah? Kami ini orang kampung nih Pak Ustadz, nggak senang kali sama orang yang Bapak sebut tadi. Bukan pernah dia sedekah di sini. Makanya antum kalau kaya, baliklah ke kampung. Buatlah sedekah kenduri, nyambut Ramadan, berbagi. Jangan cuma berbagi di kampung orang. Di kampung kita sendiri berbagi. Tapi jangan pula di perantauan habis serta di rantau, di kampung semua balik. Di tempat mencari makan, tempat kerja di Riau, berusaha di Riau, sikit pun tak ada berbagi di Riau. Bagi-bagilah sesuai prosentase. Orang kampung halaman penting. Tempat kita mencari nafkah, mencari penghidupan juga penting, sama-sama baik. Keluarga. Tapi mana kata Nabi yang pertama? Kata Nabi SAW, antaja'alaha fil aqrabin, bagi kepada kerabat-kerabat dekatmu. Maka dikasihkannya lah kepada kerabat-kerabatnya. Siapa aja kerabatnya? Ubay bin Ka'ab, Hasan bin Sabit. Di antara kerabat yang dibagi oleh Abu Talha, yang meriwayatkan hadis ini namanya Anas bin Malik. Orang kaya yang membagikan sumur dan kebun Bairuha, Abu Talha. Ke siapa dikasihnya? Waktu kata Nabi tadi, dikasih ke keluarga dekat. Dikasihnya ke Ubay bin Ka'ab dan Hasan bin Sabit yang tadi. Dekat rupanya hubungan dia dengan Ubay bin Ka'ab dengan Hasan bin Sabit. Urut ke atas, ketemu nasabnya pada datuk yang ke-7. Itu saudara kau? Iya. Saudara macam mana? Sepupu. Kalau sepupu berarti ketemu pada atuk, ayah, emak, adik beradik. Berarti ketemu pada atuk. Berarti sepupu. Ini ketemunya pada datuk yang ke-7. Berarti 8 pupu. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, 5 pupu, 6 pupu, 7 pupu. 8 pupu, kan atuknya berjumpa di atas. Muhammad SAW, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Naik ke atas. Antum ingat sampai yang keberapa kalau diurut-urut ke atas? Nah,
Jadi mereka ketemu pada datuk yang ketujuh, kata Imam An-Nawawi. Imam Nawawi yang menjelaskan hadis. Qala Abu Talhah, apa kata Abu Talhah? Af'alu ya Rasulullah. Kalau begitu pesanmu ya Rasulullah, af'alu, aku melakukannya. Faqasamaha, dibagikan Abu Talhah fi aqaribihi, kepada aqarib, kepada kerabat-kerabat. Wa bani ammihi, kepada bani anak ammi, paman, anak pamannya. Anak paman berarti sewali. Saya punya paman laki-laki, ayah saya sama ayah dia adik-beradik. Anak paman saya berarti sewali, sepupu kata orang, sewali. Kenapa? Karena anak laki-laki dengan anak laki-laki bisa mewalikan. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Anak saya ini dengan anak adik saya ini sewali namanya. Karena anak saya yang laki-laki ini, mati saya, mati adik saya, mati pula saudaranya yang laki-laki, anak saya ini bisa jadi wali nikahnya. Maka disebut dengan saudara sewali, bisa jadi wali. Bani ammihi, dibagikannya lah ke anak-anak pamannya. Itulah sedekah yang paling bagus. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati, tidak diragukan kesahihannya. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, habis hadisnya. Sekarang penjelasan kata-kata. Malun rabihun, ruwiya fi sahihain, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rabihun, rabih bil ba, pakai huruf ba, rabihun, wa bil ya, rabihun, rayihun. Kalau pakai ba, rabihun. Kalau pakai ya, rayihun. Artinya rabihu alaika naf'uhu, rayihu alaika naf'uhu, manfaatnya terus mengalir macam angin yang berhembus. Angin berembus tak putus, begitulah manfaatnya mengalir untuk engkau, tak putus-putus sampai hari kiamat. Jangan cuma berpikir tentang azab kubur, berpikir juga tentang nikmat kubur. Mati kita, apa yang mengalir? 2-3 sak semen untuk musola. Musola apa? Al-Hijrah. 2 batu bata, tanah wakaf. Nah itulah yang mengalir terus. Orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, anak-anak ngaji, mengalir terus. Nah itulah yang mau kita mau. Yang lain-lain putus semua. Wa bayruha hadiqatu nakhlin, hadiqah kebun, nakhlin kurma. Wa ruwiya bikasril ba, ada juga yang meriwayatkannya banyak baris bawah, biruha. Nanti kalau ada ustadz yang mengatakan ada kebun di Madinah milik Abu Talhah namanya biruha, betul. Bayruha, betul. Bisa dibaca bi, bisa dibaca ba. Ustadz Somad, betul. Ustadz Samad, orang Makassar kalau menyebut nama saya Ustadz Samad, betul, tak salah. Ustaz Abdul Samad. Orang Arab antara A dengan O. Tak ada orang Arab menyebut Somad, tidak ada. Samad tidak ada. Abdul Samad antara O dengan A. Wa fathiha, bisa dibaca fathah, bayruha. Bisa dibaca kasrah, biruha. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang bisa dibaca 2, ada yang bisa dibaca 3. Ada satu kota di Irak namanya Basrah, bisa dibaca 3. Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri. Imam Hasan Al-Basri. Ada di Uzbekistan satu kota namanya Termez, berbatasan dengan Afghanistan. Afghanistan, Uzbekistan, Termez. Yang berasal dari situ namanya Imam Tirmidzi. Satu lagi Imam Hakim At-Tirmidzi, yang ahli hadis
Imam Tirmizi, nama kitabnya Sunan Tirmizi. Bisa dibaca Tirmizi, bisa dibaca Tarmizi, bisa dibaca Turmuzi. Makanya tiga-tiga jadi nama orang Indonesia. Siapa nama ayah kau? Pak Tarmizi. Siapa nama bapak itu? Pak Tirmizi. Siapa nama bapak itu? Turmuzi. Tiga-tiga betul, tak salah. Jadi dalam Arab itu ada yang bisa dibaca satu, ada yang bisa dibaca dua, ada yang bisa dibaca tiga. Habis, itulah satu bab yang hadisnya cuma ada satu. Pas jam 6. Puasa ini tak boleh panjang-panjang. Dalam rangka efisiensi. Mana kertas-kertas? Hari Rabu depan kita bahas bab baru, bab 38. Saya lagi dekat dengan perempuan dan ada niat untuk menikahinya, namun umurnya beda 3 tahun lebih tua dari saya. Kasih pencerahannya Pak Ustaz. Saya sekarang saya lahir 1977. Berarti umur saya sekarang 47. Seandainya dulu saya nikah, bini saya lebih tua 3 tahun. Berarti bini saya umurnya sekarang 50. Dan bayangkanlah perempuan umur 50. Nah, saya bukan mau menjatuhkan, bukan mau menghina. Saya mau ngajak kalian berpikir 20 tahun akan datang. Masalah pernikahan ini bukan masalah iya atau tidak, to be or not to be, tapi masalah siap atau tidak siap. Itu yang mau saya ajak kalian ini sekarang. Saya mau ngajak kalian 30 tahun akan datang. Mungkin kalian sekarang yang bertanya nih umur 20. Kau umur 20, calon binimu 23. So what? Apa masalahnya? Enggak masalah. Cuman ketika 30 tahun akan datang muncul masalah. Mulailah kau pergi undangan sendiri. Jadi kalau kau sudah punya kesiapan mental, begitu juga bagi yang perempuan. Nah, kalau siap, fa idza azamta, kalau kau sudah azam, tekad, fatawakkal Allah. Nikah itu tidak cukup hanya sekedar cinta. Pak Ustadz, hatiku tak pernah berubah. Memang hati kau tidak, muka dia berubah. Karena itu masalahnya. Nah, saya tidak menghalangi, karena cinta itu datang tanpa alasan. Kalau masih ada alasan, tak cinta namanya. Jadi kalau ada orang tua mengamuk, kenapa lah mesti itu yang kau cinta begitu banyak perempuan di Pekanbaru ini? Berarti dia tak mengerti tentang hakikat cinta. Cinta itu tanpa alasan. Ketika masih ada alasan, bukan cinta. Nah, tapi perlu ada rasional sedikit. Kira-kira dari penjelasan ini paham? Jelas? Nah, pikirkanlah baik-baik. Kalau kau siap dan yang perempuan itu pun siap, jalan. Tapi kalau tidak siap, jangan nanti udah 20 tahun, 2025 kau bertanya, di 2045 nanti, betul kata Ustaz Somad. Jadi saya hanya sekedar mengasih pandangan saja. Kalian pun yang mau jatuh cinta, ingatlah cakap saya. Apakah marbot masjid berhak mendapatkan zakat?
Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. Tak bisa ditambah. 8. Yang pertama, lil fuqara. Ada orang tua, bininya mati, anaknya meninggal, hidup sebatang kara, tinggal di masjid, menyapu, mengurus, membersihkan, maka dia masuk fakir karena tak ada income sama sekali. Income. Yang kedua, wal masakin. Ada orang, entah dia bapak-bapak, entah dia anak muda, dia ada usaha, dia ada kerja, kebutuhannya sebulan 2 juta, tapi pemasukannya 500.000. Itu namanya miskin. Itu beda fakir sama miskin. Tak ada income sama sekali, fakir. Ada income tapi tak cukup, miskin. Income banyak tak cukup-cukup, tamak. Bin rakus. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil. Dia diangkat oleh Basnas, ada SK-nya sebagai amil. Wal muallafati qulubuhum. Muallaf baru masuk Islam. Wa fir riqab, budak hamba sahaya yang mau merdeka. Kata tuannya, kau ku merdekakan tahun 2025. Tapi merdeka 1945, itu dari Belanda. Memerdekakan diri dariku, tak lagi jadi budak 2025 dengan syarat kau bayar 20 juta. Maka dia datang ke Basnas, dia bisa dapat zakat. Itulah cara Islam mengentaskan perbudakan. Dapat zakat untuk membebaskan dirinya. Wal gharimin, orang yang dililit utang. Zaman dulu berutang tuh malu. Zaman dulu ada orang berutang malu. Karena mereka hidupnya 3. Petani, pedagang, peternak. Orang Makkah berniaga, orang Madinah bertani, orang gurun, orang Arab Badui beternak. Dan mereka tidak berutang. Maka kalau ada yang berutang malu, dia datang ke Basnas, boleh. Zaman sekarang semua orang berutang. Semua SK disekolahkan. Bahkan kalau tak berutang, kau SK kau masih ada? Masih. Bodoh kali. Saya termasuk waktu PNS dulu yang dianggap bodoh. Saya lulus 2008, keluar 2019, 11 tahun. Tak pernah SK saya itu saya masukkan ke bank. Bagi saya lebih baik aku hidup susah daripada aku berutang. Prinsip saya dari itu. Jadi zaman dulu kalau ada orang berutang, zaman sekarang kalau dibuka begitu, Basnas Riau membuka siapa yang berutang, semua di Riau ini datang berutang. Wa fi sabilillah, untuk perang. Perang kita melawan Israel, membeli kuda, membeli tombak, membeli pistol, membeli AK-47, membeli senjata, maka boleh fi sabilillah. Wa banis sabil, datang orang musafir dari Palembang, mau pergi ke Aceh, putus belanjanya, mau melanjutkan, ibnis sabil, bisa dia dapat. Nah, dari yang 8 tadi, marbot ini masuknya kemana? Bisa masuk ke fakir, bisa masuk ke miskin, bisa masuk ke amil, bisa masuk ke mu'allaf, bisa masuk ke gharib, riqab yang tak mungkin, karena tak ada budak lagi sekarang. Saya masuk budak apa? Budak Bengkalis. Bisa masuk fisabilillah, kebetulan dia mau pergi perang ke Palestina. Bisa masuk ibnu sabil, kebetulan dia mau balik kampung, putus belanjanya. Jadi selama dia masih bisa ada alasan masuk ke 8, paling tidak dia masuk ke miskin, karena dia mungkin dapat kiriman tapi kurang. Berapa kiriman kau sebulan dari kampung? 3 juta Pak Ustaz. Cukup lah itu. Iya, tapi saya ke kampus pakai Lamborghini Pak.
budak celako. Mana yang lebih sahih dalam melaksanakan witir 3 rakaat sekaligus atau 2-1? Kalau dilaksanakan 3 rakaat sekaligus, maka tidak pakai tasyahud awal untuk membedakan dengan maghrib. Kalau dilaksanakan 2-1, maka 2 yang pertama itu niatnya 2 rakaat sebagian dari witir, karena dia masih masuk sepaket witir, cuman dia dipisah. Saya sholat 2 rakaat dari witir, usolli raka'ataini minal witri, saya sholat 2 rakaat dari witir, karena witirnya 3. Atau usolli muqaddimatal witri, saya sholat muqaddimah witir, dia dianggap sebagai muqaddimah witir. Makanya Bilal mengatakan, sallu sunnatal witri salasa raka'atin, 3 rakaat. 2 rakaat dulu muqaddimahnya, atau 2 rakaat sebagian dari witir, baru 1 rakaat. Dua-duanya sahih, dua-duanya tidak ada ikhtilaf. Boleh 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal, atau 2-1. Tapi menurut mazhab Syafi'i lebih afdal 2-1. Kenapa 2-1 lebih afdal? Takbiratul ihramnya 2 kali, iftitahnya 2 kali, tasyahudnya 2 kali, salamnya 4 kali. Maka semakin banyak amalnya, semakin banyak pahalanya. Al jaza ala qadril amal. Itulah kenapa masjid tua-tua, Masjid An-Nur, Masjid Pasar Bawah, Masjid Senapelan, biasa masjid yang tua-tua yang masih berpegang kepada mazhab Syafi'i, dia pakai 2-1. Jadi kami pakai mana Pak Ustaz? Terserah, mau 3 rakaat 1 salam, mau 2 rakaat habis itu 1 rakaat. Musola ini pakai mana? 3 rakaat 1 salam. Bagaimana hukum dalam kredit motor? Saya mau beli motor, tapi saya tak ada duit cash. Berapa harga motor ini? 50 juta. Mahal kali. Ya kalau kau mau beli, tak mau tak usah, kata dia. Yalah, saya belilah. Jadi kemudian saya tak ada duit cash, saya cicil. 1 bulannya 1 juta. Berarti lunasnya selama 50 bulan. 5 tahun. 1 bulan 1 juta. Berarti nanti ujung-ujungnya kalau dihitung 60 juta. Kalau begitu ada kelebihan harga berapa? 10 juta. Dua-dua dapat untung. Yang punya motor dapat untung. Mana untungnya? Dapat dia 10. Yang ngansur dapat untung. Mana angsurannya? Dia ringan mencicil. Maka ini tidak riba, karena akadnya uang dengan benda. Akadnya uang dengan benda. Ini uang, ini motor. Yang jadi masalah itu adalah ini motor, ini uang. Pas mau bayar, datang pihak ketiga, namanya leasing. Kata leasing, saya talangi, saya kasih duit. Akhirnya akadnya uang dengan uang. Itulah yang riba itu. Jadi kalau hanya kita berdua, saya dengan jamaah, saya dengan Pak Sarial, Pak Sarial punya motor, saya punya duit, lalu saya bayar cicil, maka tidak riba. Tapi ketika ada pihak ketiga, memang di mana-mana pihak ketiga ini yang selalu merusak hubungan kita.
Maka disitulah rusak dia. Tak nangkap saya Pak Ustadz. Tulis di Google Somad Maroko Kredit. Buka handphone, sama-sama kita buka. SOMAD, sambung tak pakai spasi. SOMAD MOROCCO. Habis itu kredit, spasi kredit. Nampak? Dapat? Yang tak berbunyi habis paket berarti. Nah, sekarang baca. Baca tulisan atas. Tengok. Tanggal 18 Rajab. Ini saya posting di blog saya tanggal 25 Agustus 2010. Berarti udah berapa tahun itu? 15 tahun yang lalu. Kalau ada budak yang lahir waktu saya nulis ini, udah SMP kelas 3. Coba tengok terjemahan. Ustadz, kalau posting janganlah posting pakai Arab gundul, tak usah kau baca. Kan udah ada saya terjemah situ. Kita kalau bertamu ke rumah orang, apa yang bisa kita kunyah aja kita kunyah. Ada kacang di situ, ada agar-agar, tak terkunyah kacang, agar-agar tuh masuk. Jangan mau dikunyah semua. Jangan bilang sama tuan rumahnya, jangan letakkan kacang ya, tak terkunyah saya. Terserah aku lah, aku punya rumah, kata dia. Kenapa Ustadz selalu posting Arab-Arab ini? Biar supaya jangan dituduh orang saya tukang buat-buat. Menulis buku pun begitu. Saya posting teks Arabnya. Bagi anak pesantren, latihan dia baca kitab. Bagi orang yang suka menuduh, dia tahu bahwa teks saya itu tidak bohong. Ada teks aslinya. Tengok. Majma' Fikih membolehkan jual beli dengan tempo pada konferensi ke-6 di Jeddah 17 Sa'ban 1410 14 Maret 90. Keputusan nomor 5326 tentang jual beli dengan tempo. Boleh tambahan pada harga dengan tempo. Boleh tambahan pada harga dengan tempo. Harganya 50, tapi karena temponya 5 tahun bertambah menjadi 60 karena 1 bulan 1 juta. Boleh apa tak boleh? Boleh. Fatwa kedua. Fatwa kedua. Jawabannya, tengok jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya. Tidak ada keberatan dalam kurung boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga dan pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Ada apa dalilnya? Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada namanya Barirah. Barirah itu manusia, budak, hamba sahaya. Dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya 40 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar di dalamnya. Juga tidak ada riba dan tidak ada jahalah. Maka boleh, sama seperti jual beli lainnya. Jika barang yang dijual itu hak milik si penjual dan berada dalam kekuasaannya saat transaksi jual beli berlangsung. Fatwa siapa ini? Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ketua Mufti Saudi Arabia, sudah meninggal. Kenapa Ustaz tidak ambil fatwa Mesir? Nanti kau ambil fatwa Mesir, malah itu Mesir. Saudi Arabia. Jelas apa tak jelas? Kalau tak jelas juga, kalau tuan membeli kipas, kalau tuan membeli kipas untuk mendinginkan rasa, kalau ada yang bilang tidak jelas, itu karena dia sedang puasa. Sahkah sholat jika kita pakai kipas? Kipas pula ini.
Sahkah sholat jika kita pakai kipas mini di leher? Digantungkan ya kipas. Panas kan sholat tarawih, panas. Digantungkannya kipas mini. Jangankan kipas mini, kipas itu kau gantungkan sah. Kan kipas mini. Bukan dia najis, bukan dia kotoran. Orang pakai earphone, orang membawa handphone. Kalau batal membawa benda yang bukan alat sholat, kalau dikatakan bahwa kipas itu bukan alat sholat, lalu kemudian dia membatalkan, berapa banyak orang sembahyang yang membawa bukan alat sholat, berarti batallah sholat saya tadi. Kalau sholat saya batal, saya jadi imam. Kenapa saya membawa yang bukan alat sholat? Mana bukan cincin, bukan alat sholat. Pernah rupanya imam menyebut, luruskan shaf, lepaskan yang bukan alat sholat, cincin-cincin semua. Selama dia tidak najis. Dipakainya kipas terbuat dari kulit babi. Jadi tidak boleh dibawa, bukan karena kipasnya, tapi karena babinya itu. Jadi kata, lewatlah babi sama kambing. Ini udah mau dekat Idul Adha. Kata babi, selamat Idul Adha kambing. Panas hati kambing kan. Kata kambing, diam kau babi. Jadi yang babi. Kurang ajar kau. Udah ayah kau babi, mak kau babi. Itulah kenapa babi itu kalau jalan dia nunduk. Kenapa? Karena malu dia, maknya babi. Ya, pikir motor tadi. Itu, jadi kalau antum sholat tarawih membawa kipas itu, maka hukumnya mubah. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Membawa kipas di leher itu termasuk perkara mubah. Karena tidak disuruh, tidak dilarang. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan kita ini Ramadan yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Keluar kita dari Ramadan ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat segala derajat. Iqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, emak kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wali man hadarana, semua yang hadir majlis Riyadhus Shalihin subuh ini. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti dari jauh. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma dafa'an al-ghada wal waba wal fahsya wal riba wal zina, bersihkan kami dari segala perbuatan maksiat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal hasadi wal kibriyai wal azamah, sucikan hati kami dari hasad, dengki, busuk hati, angkuh dan sombong. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina
inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma kama jama'tana fi hadzal syahril mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di bulan penuh berkah, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Salam, kita salat sunat isyraq 2 rakaat, usolli sunnatal isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.